kembali digegerkan dengan video viral pesta di kolam saat pandemi. Diduga pesta digelar di salah satu taman air di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah akun medsos Twitter mengunggah video puluhan orang berpesta di sebuah kolam renang tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan ini dikhawatirkan dapat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Belum diketahui persis di mana kegiatan ini diadakan, namun disinyalir digelar di sebuah taman air di Kota Medan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan berjanji akan menelusuri video tersebut. Jika terbukti melanggar, maka pihaknya siap memberikan sanksi. Tingkat penurunan kita sampai saat ini belum ada penurunan. Ya. Kalau kita lihat dari situasi perkembangan seperti tadi, kita nggak tahu itu kapan terjadi, tapi itu tetap akan kita ingatkan semua teman-teman, terutama di gugus kecamatan ya. Karena kan kita kerja itu kan berbagi. Supaya tetap itu ditelusurin. Bagaimana nanti, apakah itu perlu ada tindakan lanjut atau cuma sekedar himbauan, atau sekedar cuma peringatkan, atau memang harus kita was-was atau waspada atau apapun itu nanti tindakannya, tetap kita akan kolaborasi dengan kecamatan setempat. Hingga saat ini Sumatera Utara masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Dengan angka konfirmasi positif COVID-19 per hari ini 10.123 kasus dan sebanyak 423 meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien positif COVID-19 tanpa gejala yang dirawat di ruang isolasi Stadion Patriot Candrabaga Bekasi meningkat, bahkan ruang perawatan isolasi sudah hampir penuh. Kasus pasien positif COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi darurat Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat terus meningkat. Pasien yang dirawat di ruang isolasi darurat merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Dari 57 tempat tidur sudah hampir terisi penuh oleh pasien positif COVID-19. Hingga kini pemerintah Kota Bekasi mempersiapkan 3 rumah sakit tambahan dan hotel yang ditunjuk sebagai ruang isolasi darurat. Terjadi antrian, makanya kita mempersiapkan 3 rumah sakit yang ada supaya ini jangan bertumpuk di sini ke 3 rumah sakit yang tercover ya Pak ya. Pemerintah Kota Bekasi masih menunggu persetujuan dari BNPB Pusat untuk penggunaan hotel menampung pasien COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemerintah diminta menekan harga uji swab COVID-19 agar masyarakat bisa tes mandiri. Satgas Penanganan COVID-19 tengah mengkaji harga uji swab. Uji swab atau PCR menjadi salah satu cara mengidentifikasi seseorang positif terinfeksi COVID-19. Sebanyak 25 hingga 30 ribu uji swab digelar pemerintah perharinya. Namun partisipasi masyarakat masih kecil karena harganya yang mahal. Ketua DPR RI meminta pemerintah menurunkan harga uji swab sehingga masyarakat bisa tes secara mandiri. Ya, pertama-tama saya ingin menghimbau kepada pemerintah agar pelaksanaan tes swab atau swab itu bisa kemudian harganya diturunkan. Kemudian ada standarisasi harga walaupun disesuaikan dengan tempat-tempat atau provinsi, kabupaten, kota tertentu. Namun kalau kemudian harganya bisa diturunkan, tentu saja ini akan mendorong masyarakat untuk mau melakukan dan tentu saja bisa melakukan tes swab secara mandiri. Dalam rapat terbatas secara virtual kemarin, Satgas Penanganan COVID-19 telah mendapatkan rekomendasi harga dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Untuk tes individu seharga Rp797.000 per spesimen, sementara yang berkelompok seharga Rp439.000 per spesimen. Namun standar harga ini masih harus didiskusikan. Masih akan dilakukan evaluasi lagi oleh tim dari Kementerian Kesehatan, sehingga angka itu nanti tidak memberatkan masyarakat, tetapi juga tidak merugikan para pengusaha yang bergerak di bidang
jasa pemeriksaan laboratorium. Selama pandemi di tanah air, harga uji swab di sejumlah rumah sakit tergolong tinggi. Hasil uji swab yang keluar dalam 3 hari dihargai 1 hingga 1,5 juta. Sementara jika ingin lebih cepat, kocek yang dirogok semakin dalam. Sejauh ini sebelum seseorang diuji swab, ia akan dirapid tes terlebih dahulu untuk melihat reaktif atau non-reaktif. Sehingga efisiensi uji swab terjaga. Namun nilai akurasi rapid test berkisar kurang dari 50%. Pemerintah pun berencana menggunakan rapid test antigen sesuai rekomendasi WHO yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Bisa menggantikan rapid test antibody dan fungsi screening yang bisa dilakukan dengan rapid test tersebut menjadi lebih efektif dan tidak menjadi beban untuk RT-PCR sebagai gold standard untuk penegakan diagnosa. Sampai hari ini COVID-19 di tanah air bertambah 4.002 orang. Orang yang sembuh bertambah 3.567 orang, sementara yang meninggal dunia bertambah 128 orang. Tim Liputan iNews melaporkan.